Oke, kita lanjutkan terkait pembahasan kita. Eh, Apa sih produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam? Ini yang perlu kita pahami bersama. Produk-produk yang harus memenuhi kehalalannya. Yang pertama, tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. Dan ini sudah dipastikan ya, sudah kita bahas tadi bahwa syaratnya tidak mengandung babi. Kehalalannya baik itu baik itu dari sifatnya, bukan babinya langsung, tapi ada sebagian yang pendapat bahwa lemak babi itu juga lemak babi itu bisa menjadikan turunan bumbu-bumbu yang lain. Nah ini ya seperti yang jelaskan saya awal tadi bahwa ya termasuk yang penyedap rasa itu saya ceritakan itu bahwa ada mengunsur lemak babinya. Ini salah satu syarat terpenuhinya halal. Yang kedua tidak mengandung bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, baik itu darah, kotoran, dan lain sebagainya. Ini juga dilarang ya, dilarang dari mengandung bahan-bahan yang kotoran itu juga dilarang. Nah, karena kita juga tidak mengetahui, apalagi sifatnya bahwa itu adalah produk kemasan atau makanan jadi diolah di belakang, kita tidak pernah mengetahui itu halal atau tidak. Nah, pasti dapur-dapur mereka itu kita tidak mengetahui apakah dia layak secara amdalnya bersih. Nah ini kan beresiko. Nah terkadang juga ada yang dalam tungtip dapur mereka tuh ya dicorok lah, ada hewan-hewan tertentu yang bisa masuk, tikus dan lain-lain, berak di mana-mana, banyak sekali. Nah ini makanya ini bicara produk halal sesuai syariat ini sebenarnya banyak yang akan terlibat. Tempatnya pun harus disurvei dengan baik. Kalau itu memang kita bicara dalam konteks rumah makan. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih. Nah ini yang sudah kita bahas tadi bahwa memang terkadang makan makanan yang disembelih, hewan-hewan ayam dan pokoknya yang terkait dengan hewan itu terkadang kita juga ragu sebagai umat Islam, walaupun memang kita pakai Bismillah yang pertama, yang kedua kita mayoritas Islam, ya kan, tapi kan tidak menjamin bahwa kita nih mayoritas Islam, mayoritas penduduknya Islam, tapi itu semua dijamin pahalanya, terutama dalam penyembelihannya. Apalagi kalau kita sekarang marak lagi daging beku berasal dari luar Indonesia. Nah ini juga kita perlu cermati. Nah rumah makan, habis itu catering, itu biasanya mengambil daging-daging itu dalam tanda kutip ya, tidak semuanya, itu lebih memilih daging beku dari luar Indonesia. Kenapa? Harganya murah, hati-hatinya murah, dagingnya murah. Nah ini perlu dipertanyakan kehalalannya. Nah kita kan tidak mengetahuinya secara pasti kehalalan tersebut. Termasuk apa yang kita makan itu di rumah makan ya, terkait daging-daging itu juga kita belum mewaspadai. Selanjutnya adalah semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya, terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam syariat Islam. Nah ini juga perlu diperhatikan dalam makanya kita juga
terkadang untuk memilih-milih tempat-tempat makanan juga masih harus hati-hati. Bahkan kita ya itu tadi terkait bumbu-bumbu yang mereka pakai itu juga banyak bumbu-bumbu itu kalau kita lihat ya kita lihat contohnya kecil aja, contoh kecil aja kalau kita lihat di eh, apa eh, mie goreng. Mie goreng itu kan bermacam-macam kecap gitu. Nah, coba dicek ya apakah itu bermacam-macam kecap itu halal semuanya. Nah, ini perlu 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 diketahui terkait itu. Jangan sampai nanti kita tidak mengetahuinya. Nah, perlu kita cek apakah semua itu adalah halal. Nah, dan termasuk nanti bumbu-bumbu dapur yang lain karena ya, terkadang kalau restoran yang sudah besar kan dia pasti menyembunyikan rahasia dapur mereka masing-masing. Nah ini ya mudah-mudahan bahwa rahasia dapur mereka itu memang halalan thayyiban. Makanya seperti yang saya katakan tadi bahwa kalau nanti teman-teman mahasiswa ini ingin berwirausaha dan itu adalah pendapatan yang baik menurut Islam, seperti di pertemuan kita pertama bahwa pendapatan yang paling baik adalah berwirausaha, dan andai kata berwirausaha itu adalah di bagian makanan olahan jadi, produk jadi atau berupa rumah makan, ya saran saya bahwa di depan itu sudah terpampang bahwa halalan thayyiban sudah dijamin. Kalau Anda berani menyatakan halalan thayyiban, Anda tanggung jawabnya bukan hanya kepada manusia pembeli, tapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kan jarang sekarang rumah-rumah makan orang Islam memang, tapi apakah itu halalan semuanya kan kita tidak tahu. Prosesnya apakah nanti ada tercampur yang lain, ayam yang diambil dari pasar itu tadi apa kecekik atau disembelih kan kita tidak tahu. Nah, tapi kalau sudah pemilik sudah menyatakan bahwa makanan yang dia jual adalah halal atau thayyiban, sudah pasti bahwa memiliki tanggung jawab sosial. Bukan hanya tanggung jawab sosial, tapi tanggung jawab dengan Sang Maha Pencipta. Tapi kalau Anda betul-betul itu jujur, insya Allah keridoan rezeki yang Anda dapat adalah rezeki yang berkah. Nah ini yang makanya ini yang harus ditumbuhkan apabila nanti adik-adik mahasiswa ini menjadi entrepreneurship di bidang makanan, baik makanan jadi atau berupa restoran. Yang terakhir adalah semua makanan yang tidak mengandung khamar. Nah ini yang saya maksud bahwa di penjual jamu itu ada itu yang kayak memabukkan yang itu namanya itu ada yang agak memabukkan, termasuk itu tadi bahwa penjual mie goreng itu ada penyedap rasa seperti itu yang agak itu mengandung, tapi tidak semuanya. Nah, semua makanan yang tidak mengandung khamar. Ya walaupun bahasanya tidak mabuk, tapi khamar ini mabuk dan tidak memabukkan. Sedikit atau banyak ya tetap kadarnya adalah haram. Ya demikian pertemuan kali ini. Apabila nanti ada pertanyaan terkait dengan produk, terkait dengan kehalalan, nanti bisa kita berdiskusi melalui open learning. Demikian pertemuan pada kali ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.